Gua ke Toraja awalnya cuma buat nyari ketenangan. Setelah gagal nikah, gua butuh tempat yang jauh dari semua kenangan. Temen gua, Danu, ngajak gua nginep di rumah keluarganya di Rantepao. Katanya bisa bantu gua healing. Ya aja. Hari kedua di sana, Danu ngajak gua ke sebuah gua tua yang katanya belum banyak orang tahu. Gua itu ada di balik perbukitan, agak jauh dari pemukiman. Buat ke sana, kita harus jalan kaki setengah jam ngelewatin hutan kecil dan ladang kopi. Tapi pas nyampe, beneran tempatnya adem, tenang, tapi ada hawa aneh. Goanya besar, gelap, dan dingin. Di dinding-dinding goa ada ukiran nama-nama. Kata Danu, itu nama-nama orang yang pernah hilang di sekitar sini sebagai bentuk penghormatan. Tapi yang bikin gue merinding, ada satu nama yang bikin gue kaget. Laras. Itu nama mantan gue. Cewek yang dulu sempat gue janjikan bakal nikah kalau semuanya udah stabil. Tapi dia ninggalin gue tanpa pesan waktu gue sibuk kerja. Terakhir dia cuma bilang, kalau kita jodoh, Toraja akan jadi saksi. Gue pikir itu cuma omong kosong, tapi kok namanya ada di situ. Malamnya gue mimpiin dia. Laras duduk di dalam goa itu, mukanya pucat. Dan dia bilang, kamu udah nyampe juga ya? Gue mulai ngerasa aneh sejak malam itu. Gue bangun tengah malam, dan di jendela kamar ada suara ketukan. Tapi pas gue buka, cuma ada bunga tongkonan yang layu bunga yang biasa dipakai buat upacara kematian. Gue tanya Danu soal nama Laras di goa, tapi dia bingung. Gak ada Laras di desa ini, katanya. Kalau namanya terukir, biasanya itu bukan nama orang yang tinggal di sini, tapi yang diklaim sama gua. Malam kedua, mimpi itu makin jelas. Laras jalan ke arah gue di dalam goa, tapi kakinya gak nyentuh tanah. Dia bilang lagi, kamu janji kita bakal nikah kalau semua udah tenang. Aku udah tenang di sini. Kamu nyusul, ya? Gue bangun dengan badan lemes, tangan gue basah, dan di telapak ada ukiran nama Laras yang samar, kayak ditulis pakai arang. Besoknya, gue nekat balik ke goa sendirian. Di dalam, hawa dingin langsung nyambut. Gue berdiri di depan nama Laras, dan tiba-tiba dengar suara napas berat di belakang. Pas gue noleh, Laras berdiri di sana. Rambutnya panjang, bajunya putih kusam, dan matanya kosong. Aku nunggu kamu dari lama. Jangan bikin aku sendiri lagi. Gue lari, tapi suara langkahnya ngikutin dari belakang. Suara gemericik air dari ujung goa berubah jadi suara tangisan. Udara makin dingin. Gue ngerasa kayak diseret sesuatu. Gue bangun di rumah Danu. Katanya gue diketemukan pagi-pagi pingsan di luar goa. Badan gue penuh lumpur. Tapi yang bikin ngeri, di leher gue ada kalung tua yang dulu pernah gue kasih ke Laras. Kalung yang gue pikir udah dia balikin waktu kami putus. Danu manggil tetua adat. Setelah dengar cerita gue, tetua itu bilang pelan, roh di dalam goa itu sering nyamar jadi orang yang pernah kita sayang. Kalau kita pernah bikin janji yang gak ditepati, mereka bakal jemput kita buat lunasin. Gue disuruh ke goa sekali lagi, bawa sesaji, dan minta maaf langsung ke Laras atau apapun yang menyerupainya. Tapi gue gak boleh masuk terlalu dalam. Malam itu gue balik ke sana, sendirian, bawa bunga dan sesajen. Gue berdiri di depan nama Laras, nafas berat. Gue bilang, maaf, aku tahu aku pernah janji, tapi aku juga manusia. Aku gak bisa ikut kamu. Dari balik goa, muncul suara lirih. Aku cuma pengen kamu tahu, aku gak pernah bener-bener ninggalin kamu. Bau bunga melati mendadak semerbak, udara hangat, dan perlahan, ukiran nama Laras di dinding itu pudar. Seakan dia udah pergi dengan tenang.
Gue balik ke kota seminggu kemudian, tapi kadang tiap malam kalau mimpiin Laras, dia cuma senyum dari jauh, gak ngomong apa-apa. Dan gue tahu dia udah damai. Kalau kamu ke Toraja dan lihat nama di dinding goa, jangan asal panggil. Bisa aja yang datang bukan orang yang kamu kenal, tapi dia yang masih nungguin janji yang gak pernah ditepatin.